Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok luar kota yang saya sendiri Suci Fatia Nafisa. Saya Abdulsa Muda. Saya Rafis Danyani. Saya Rasa Chandra Benita. Dan ada satu rekan saya yang sebagai videografernya, Kayla Triana Tasya. Di sini kami ingin mengetahui sedikit tentang perkembangan desa Pondok Sungai Abu. Dan di sini kami telah bersama dengan Bapak Pri Ismail selaku Kepala Desa Pondok Sungai Abu. Baik, di sini maksud kami mewawancarai Bapak Pri Ismail ini adalah untuk memenuhi tugas geografi. Baiklah, izinkan kami menanyakan beberapa hal tentang Desa Pondok Sungai Abu ini, Pak. Berapa perkiraan penduduk Desa Pondok Sungai Abu ini, Pak? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mau kami ucapkan selamat datang di Desa Pondok Sungai Abu. Yang mana pertanyaan tadi mengenai jumlah penduduk. Jumlah penduduk kita pada saat ini berjumlah 720 jiwa, sedangkan kakak sebanyak 250 kakak. Apa jenis usaha atau mata pencaharian penduduk Desa Pondok Sungai Abu ini, Pak? Kalau kita berbicara masalah mata pencarian, penduduk Desa Pondok Sungai Abu ini bermacam ragam ya. Yang mana ada di segi pertanian, kemudian di sini adanya pertanian sawah. Umumnya itu petani sawah. Kemudian ada juga yang sebagai perburu, kemudian ada juga yang sebagai tenaga kerja yang ke Malaysia. Tapi umumnya masyarakat di sini adalah petani sawah. Kalau boleh tahu Pak, yang petani di sawah itu masih menggunakan sistem tradisional atau sudah yang meningkat seperti menggunakan mesin atau cangkul atau masih menggunakan seperti pedati begitu Pak? Kalau di sawah kami dalam ya, itu rawa. Jadi kalau pakai mesin itu bisa. Umumnya kami di sini pakai itu alat semprot ataupun herbicida ya, ataupun racun pembunuh rumput. Jadi pakai racun tersebut sehingga tidak pakai cangkul lagi dan juga tidak pakai pedati. Yang kira-kira Pak, apa saja proyek pembangunan terbaru atau rencana pembangunan di desa ini? Jadi untuk tahun ini sebelumnya kami telah menjabat selama 3 tahun ya. Itu kami dilantik dari bulan Agustus 2021, jadi sudah lebih 3 tahun kami menjabat di sini. Untuk tahun 2024 ini kami melanjutkan yaitu pembangunan Paskesdes, yang mana lokasinya berada di RT 1. Dan pada saat ini kami melanjutkan pembangunan tersebut, yaitu penimbunan sampai pasca insya Allah pada tahun ini siap kita huni. Kemudian untuk tahun 2025 sesuai dengan musyawarah desa yang telah kami laksanakan, itu kami akan melaksanakan yaitu pembangunan yaitu sarana olahraga, yaitu lapangan bola voli. Insya Allah lapangan bola voli itu terletak di belakang kantor Paskesdes tersebut. Dan insya Allah lapangan tersebut akan kita bangun secara permanen. Bagaimana keadaan infrastruktur desa seperti jalan, air, bersih, listrik, dan fasilitas di desa Sungai Abu? Jadi infrastruktur yang ada di Desa Pondok Sungai Abu, alhamdulillah sangat baik ya, karena setiap jalan itu sudah jalan setapak dan sebagian jalan utama sudah jalan aspal. Kemudian di segi perairan ataupun air di masyarakat sudah menggunakan pom desa, yang mana pom desa ini kita sudah dihadiri seluruh rumah, dan jadi masyarakat tidak perlu lagi keluar, cukup di rumah saja untuk menyambung perpipaan yang ada di desa kita ini. Itu sudah terlaksana dari tahun 2020, dan pada saat ini alhamdulillah airnya lancar. Kemudian yang lainnya di
segi ya juga ada malam hari itu kami sudah melaksanakan yaitu lampu tenaga surya sebanyak 24 titik. Alhamdulillah sudah memenuhi solusi daripada masyarakat tentang yaitu keadaan pada malam hari pencahayaannya. Baik Pak, izin nanya, di mana saja batas-batas desa Sungai Abu? Kalau batas itu Sungai Abu ya, batas Sungai Abu ini kalau di utaranya perbatasan batang air dari batang air dari jalannya sampai ke atasnya itu perbatasan di samping sebelah desa baru Sungai Abu. Kemudian bagian selatannya itu berbatasan dengan ada juga batang air ya. Ujung daripada desa tetangga kita itu desa Kota Tempat. Nah, itu perbatasannya. Apakah ada sekolah atau fasilitas kesehatan yang memadai di desa Pondok Sungai Abu? Kalau kita berbicara dengan masalah yang pertama, masalah kesehatan, yang pertama kalau di segi kesehatan, segi fasilitas di desa kita ini kita mempunyai namanya bidan desa. Yang mana bidan desa ini standby terus pada siang hari jam dinas. Kemudian daripada fasilitasnya itu kami sudah menyiapkan baik dari segi alat maupun obat-obatan untuk melayani masyarakat. Kemudian insya Allah pada saat kita telah membangun pos KSDES itu pos kesehatan desa, di sana nantinya kita akan pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat di segi kesehatan. Kemudian dari segi pendidikan yaitu sekolah, pada saat ini yang kita punya ialah yaitu PAUD, yaitu di bawah naungan desa, yang mana PAUD itu alhamdulillah lancar dan mempunyai murid yang sangat banyak pada saat ini. Ya Pak, apa masalah utama atau tantangan yang dihadapi di desa saat ini Pak? Kalau masalah tantangan pada saat ini tentunya kita mempunyai kebutuhan ataupun usulan-usulan dari masyarakat yang sangat banyak. Kadang-kala apa yang diajukan itu tidak tercover dikarenakan dana yang kita miliki itu tidak mencukupi untuk merealisasi daripada usulan-usulan masyarakat. Kadang-kala kita dari desa ini sangat membutuhkan itu berupa dana aspirasi dari anggota dewan khususnya dari APBD, yang mana yang tidak tercover dari dana desa bisa kita minta kepada pihak kabupaten. Jadi inti daripada permasalahan dan tantangan pada saat ini ialah yaitu masalah anggaran. Masalah anggaran yang kadang-kala itu kita mempunyai kebutuhan yang cukup baik di segi adat, di segi pemuda, infrastruktur lainnya, sedangkan pada saat ini anggaran kita tidak memadai untuk merealisasi hal tersebut. Kemudian apakah sudah ada tindakan langsung untuk mengatasi masalah itu Pak? Mengatasi masalah tersebut yang kemarin pada beberapa hari lalu kita sudah mengundang ataupun diundang oleh salah satu anggota dewan untuk melaksanakan reses. Reses itu merupakan melihat langsung aspirasi daripada masyarakat, dan alhamdulillah dari hasil reses tersebut kita sudah mengajukan beberapa proposal. Yang pertama ialah yaitu lampu jalan insya Allah pada tahun ini di desa kita ini akan dibantu dengan lampu jalan dari tenaga listrik tersebut. Beberapa titik yang ada di desa kita maupun di pinggir jalan maupun di lorong-lorong di desa kita ini. Kemudian juga kita telah mengajukan proposal itu mengenai yaitu aspal. Ada beberapa lorong lagi yang tidak aspal, itu sudah kita ajukan proposal kepada yaitu anggota dewan yang kemarin dari Partai Golkar itu Bapak Bu Edward. Kemudian juga kita ajukan proposal itu arah jalan produksi itu dari jalan desa Pondok Sungai Abu sampai ke Gunung Hilir itu
yang salah satu usaha yang telah kita lakukan pada saat ini. Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Yang mengatasi tadi itu kami dari pihak pemerintah desa khususnya bersama dengan masyarakat terutama BPD dan kaum adat. Solusinya ialah kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengajukan proposal kepada pihak pemerintah Kabupaten Kerinci, khususnya melalui pihak-pihak terkait di mana sudah kita laksanakan pada beberapa hari kemarin. Mudah-mudahan hal tersebut dapat terrealisasi cepat. Baik Pak, desa Sungai Pondok Sungai Abu yaitu termasuk desa besar atau kecil? Kalau dibilang kecil, ya boleh katakan sedang ya. Kalau dibilang besar, itu lebih besar. Kalau dari 4 desa ini, boleh dikatakan kita yang nomor 2 ya. Kalau yang pertama itu air panas Sungai Abu termasuk wilayah yang sangat besar dan juga penduduknya banyak. Sedangkan kita wilayahnya panjang sepanjang jalan ini sampai ke perbatasan Kota Tebet. Tetapi penduduk kita masih minim daripada desa-desa tetangga kita. Bagaimana pertanggungjawaban dana desa Sungai Pondok Sungai Abu? Ya, pertanggungjawaban dan daripada realisasi dana desa kita ini tentunya kita apa yang kita kerjakan itu akan kita SPJ-kan. Kemudian di akhir tahun nantinya ataupun awal tahun depan tentu hasil yang kita laksanakan tersebut dari SPJ yang telah kita bikin tersebut itu akan diperiksa oleh pihak Inspektorat Kabupaten Kerinci dan kita terima hasilnya nanti. Baik Pak, di sini masih ada 2 pertanyaan. Bagaimana perkembangan di bidang ekonomi di Desa Pondok Sungai Abu, Pak? Kalau bidang ekonomi, sebagaimana kita sampaikan awal tadi, umumnya kami sebagai petani sawah, di mana tiap tahun kami selalu menggarap sawah tersebut dan alhamdulillah tiap tahun daripada hasil pertanian kami semakin meningkat. Ya tergantung daripada cuaca. Karena kemarin beberapa tahun yang lalu ada banjir ya, ada beberapa sawah tadi yang gagal panen. Kalau tidak terdampak hal tersebut, alhamdulillah hasil pertanian kami khususnya di bagian petani sawah alhamdulillah sangat meningkat. Yang terakhir Pak, apakah bisa Bapak ceritakan sedikit mengenai sejarah ataupun perkembangan di desa ini? Maksudnya? Perkembangan di desa ini apakah bisa Bapak ceritakan sedikit ataupun ada sejarah-sejarah yang agak menonjol sedikit Pak? Ya kalau kita perkembangannya alhamdulillah desa kita ini sangat berkembang dari beberapa pemimpin ataupun kepala desa sebelum ini. Alhamdulillah telah membangun hal-hal yang positif di desa kita ini dan kemudian kita melanjut daripada hal tersebut dan mudah-mudahan ke depan desa kami ini dapat berkembang dengan baik dan dapat menjadi contoh daripada desa-desa yang lain. Apakah ada hal-hal yang unik dari desa ini dibandingkan dengan desa Sungai Abu yang lainnya Pak? Ya kalau keunikan kami rasa tidak ada yang sama ya, karena kita boleh katakan satu rumpun ya dari desa kita karena kita pecahan dari Sungai Abu juga. Umumnya Sungai Abu ini mempunyai 4 desa ya. Kemudian boleh kita katakan hal yang unik tetapi belum terlaksana itu ialah kita mempunyai namanya Bukit Ketengan. Yang mana Bukit Ketengan itu kita mempunyai ada namanya di sana ada wisata gua ya. Kemudian ada batu tergantung. Tetapi hal tersebut pada saat ini belum bisa kami kami laksanakan karena jauh daripada pemukiman. Maka dari itu salah satu upaya yang kami lakukan pada saat ini ialah kami berupaya untuk mengajukan ke pihak kabupaten untuk membuka jalan dari Desa Pondok Sungai Abu menuju Pungut Hilir. Karena
wisata tersebut itu lokasinya itu di tengah-tengah perbukitan. Jadinya kalau sudah ada jalan tersebut, maka wisata tersebut yang namanya Bukit Ketenggan tersebut bisa kita buka untuk umum menjadi wisata. Itu rencana kita dari 4 desa, bukan dari desa kita, dari 4 desa kita ini. Dan yang mana pada beberapa tahun yang lalu itu sudah kita buka, ya. Di sana ada wisata gua, kemudian ada batu tergantung dan lain sebagainya. Karena itu perbukitan, jadi pemandangannya sangat baik. Dan tetapi pada saat ini kita terkendala dengan transportasinya, akses ke dalam wisata tersebut belum memadai. Ya, maka dari itu kami pihak pemerintahan desa ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajukan ke pihak kabupaten untuk membuka jalan dari desa kita ini menuju Pulau Ilir. Seandainya sudah ada akses tersebut, maka wisata tersebut insya Allah bisa kita buka untuk umum. Pak, di sini kan desa Pondok Sungai Abu ini kan termasuk desa dari Pemekaran, apa memang sudah ada? Ya, kita kalau sejarahnya itu kita ini dulu tidak ada Pemekaran, memang ada Sungai Abu. Kemudian ibarat orang dulu itu lama di banyak orang yang bermukim di sini, maka dari dulu kan mudah menjadikan sebuah desa. Yang ada Pemekaran pada saat itu yaitu air panas Sungai Abu dan baru Sungai Abu, itu yang Pemekaran pada tahun-tahun yang lalu. Dan kami menurut sejarah itu tidak ada sejarah tentang Pemekaran, karena itu memang dari awal yang namanya desa. Baik Pak, terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Pri Ismail telah memberikan kami waktu untuk menanyakan sepintas tentang Desa Baru Sungai Abu ini, Pak. Desa Pondok Sungai Abu. Jika ada kesalahan kata dari kami atau pertanyaan yang salah dari kami mohon maaf kepada Bapak. Di sini kami juga masih belajar, Bapak. Semoga informasi yang kami dapatkan dari Bapak dapat membantu kami di dalam bidang geografi. Kemudian kami atas nama pemerintahan desa mengucapkan terima kasih kunjungannya kepada adik kami. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan ini dapat bermanfaat, dapat kita pergunakan semaksimal mungkin untuk keperluan untuk pembelajaran daripada adik ke depan. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja yang dapat kami telaah di Desa Pondok Sungai Abu ini. Mungkin ada lebih dan kurangnya dari kami mohon maaf. Dan jika terdapat kesalahan kata dari video kami mohon maaf. Mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Kami dari kelompok luar kota pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyampaikan sedikit kesimpulan mengenai analisis perkembangan desa Pondok Sungai Abu. Dari analisis perkembangan desa Pondok Sungai Abu, dapat kami simpulkan bahwa desa Pondok Sungai Abu termasuk desa swakarya, di mana mata pencarian di desa tersebut sudah mulai meningkat. Dari yang bertani sawah awalnya menggunakan predatif, sekarang sudah menggunakan alat semprot atau racun rumput. Selain itu, sarana dan prasarana di desa tersebut juga sudah mulai meningkat. Dari yang dulu menuju yang cenderung modern,
modern dan lain dari itu produktivitas di desa tersebut juga sudah mulai meningkat, sehingga memudahkan masyarakat dalam berinteraksi satu dengan lain. Sekian.